Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 5. Padahal hanya sandiwara saja. Kalau terus mengantri begini, bisa kita selalu terlambat, kata Abei pada Tania. Tania tidak menjawab dan hanya tersenyum saja. Kebetulan perkataan Abei didengar oleh Alvaro, tapi Alvaro dan Dari malah melewatinya begitu saja. Sekarang pintu lift terbuka, mereka buru-buru masuk. Abei tidak ingin berebut, jadi dia yang terakhir masuk. Saat masuk, ternyata sudah melebihi kapasitas muatan lift. Abei terpaksa mengalah dan keluar dari lift. Sebenarnya tadi Tania yang ingin mengalah, tapi keduluan Abei keluar. Lewat lift sebelah kanan saja. Pinta Alvaro. Abei pun mengikuti Alvaro, sedangkan Dari sudah duluan ke atas. Abei masuk ke dalam lift dan disusul oleh Alvaro. Para karyawan yang melihatnya begitu iri. Mereka selama bekerja di sini belum pernah bos mereka menawarkan naik lift sebelah kanan. Apa bos suka dengan cewek itu ya? Tanya karyawan satu. Mana mungkin, bos begitu tampan. Tidak mungkin mau dengan cewek kucel kayak gitu. Jawab karyawan dua, jangan memandang rendah orang lain. Apa kamu sudah begitu sempurna? Bercermin dulu sebelum mengatai orang. Timpal karyawan tiga. Dia memang tidak suka ada orang memandang rendah orang lain hanya karena penampilan. Ingat jangan memandang orang dari luarnya saja. Siapa tahu orang yang kamu pandang rendah bisa lebih baik dari dirimu sendiri. Kata karyawan itu lagi. Karyawan dua hanya terdiam. Kata rekannya itu begitu menusuk hingga membuatnya bungkam. Mereka datang belakangan, jadi mereka terpaksa mengantri untuk lift selanjutnya. Sebenarnya aku tidak enak dengan mereka. Nanti mereka mengira yang enggak lagi. Kata Abei saat mereka di dalam lift. Alvaro tidak menjawab. Ia hanya diam berpura-pura tidak mendengar perkataan Abei. Pintu lift terbuka, Abei mempersilahkan bosnya keluar lebih dulu. Kemudian barulah dia sendiri yang keluar. Kerjakan berkas ini, aku mau sebelum makan siang sudah siap. Perintah Alvaro. Baik bos. Jawab Abei. Abei tidak protes sedikit pun. Yang penting baginya bisa menyelesaikan semuanya sebelum jam istirahat makan siang. Kalau lihat ternyata dia cantik juga. Gumam Alvaro yang mengintip dari celah pintu yang terbuka sedikit. Abei yang merasa ada yang mengintipnya pun mendongak sedikit. Alvaro yang takut ketahuan pun segera berpindah dari situ dan duduk di sofa. Gak ada siapa, tapi aku merasa ada yang memperhatikan. Batin Abei. Kemudian ia melanjutkan pekerjaannya. Alvaro mengelus dadanya. Jika ketahuan di mana ia menyembunyikan wajahnya. Alvaro pun melanjutkan pekerjaannya yang sama sekali belum dikerjakan. Abei akhirnya menyelesaikan pekerjaan yang diperintahkan oleh Alvaro.
Abei kemudian mengantar dokumen tersebut kepada Alvaro. Masuk. Perintah suara dari dalam setelah Abei mengetuk pintu. Perlahan Abei membuka pintu dan menyembulkan kepalanya. Masuk saja, tidak perlu ngintip, pinta Alvaro tanpa menoleh ke Abei. Alvaro berpura-pura sibuk dengan laptop miliknya. Tuan, bos, ini sudah saya kerjakan. Letakkan di situ. Pinta Alvaro masih sibuk dengan laptopnya. Permisi bos. Abei hendak pergi setelah berpamitan, tapi dicegah oleh Alvaro. Tunggu, ada sesuatu untukmu. Abei pun berdiri mematung di tempatnya, sementara Alvaro masuk ke dalam ruangan pribadinya. Beberapa saat kemudian Alvaro keluar dengan menenteng paperback. Pakai untuk nanti malam, kita akan ada pertemuan dengan rekan bisnisku. Abei mengintip isi paperback tersebut. Terlihat ada gaun malam, kalung sebagai pasangannya, alat make up dan parfum. Wow, orang kaya memberikan ini kayak memberikan gorengan, batin Abei. Kamu bisa make up sendiri, kan? Jam 6.30 sore aku jemput. Tapi kamu sekretarisku, tidak ada penolakan. Maksud saya, ini apakah dipotong dari gaji saya? Alvaro tersenyum. Ia tahu jika gadis di depannya ini pasti perhitungan soal uang. Tapi dia suka, tidak materialistis dan tidak munafik. Selalu tampil apa adanya. Soal itu kita bicarakan nanti, sekarang sudah waktunya istirahat. Pergilah makan dulu. Abei mengangguk, kemudian ia berbalik lagi. Bos, jika dipotong gaji saya tidak ingin memakainya. Ini pasti mahal. Untuk kali ini gratis, tapi lain kali beli sendiri. Terima kasih bos. Ucap Abei sambil tersenyum. Kemudian ia pun keluar dari ruangan itu. Alvaro tersenyum. Baru kali ini aku bertemu gadis seperti dia. Abei turun ke lantai 2, di sana ada kantin. Karena sudah waktunya makan siang, kantin sudah ramai para karyawan ngantri memesan makanan. Abei juga ikut ngantri, tapi ada seseorang yang sengaja memotong antrian. Minggir. Mustika mendorong tubuh seorang karyawan wanita yang ada di situ. Hei apaan kau? Tanya wanita itu. Aku duluan, kalian belakangan. Jawab Mustika. Sudah, yang waras mengalah saja. Kata temannya, wanita itu pun mengalah. Abei hanya memperhatikan saja, ia tidak ingin ikut campur. Setelah semuanya kebagian makanan, mereka pun duduk di kursi meja makan yang ada di situ. Saat Abei sedang makan, Mustika menyiramkan air ke tempat makanan Abei. Abei mendongak karena posisi Mustika berdiri. Makanan ini yang layak untukmu. Ucapnya, Abei menghembuskan nafasnya pelan. Kemudian ia bangkit dari duduknya dan mengangkat tempat makanan tersebut. Ak! Jerit Mustika saat Abei menumpahkan makanan ke wajah Mustika. Pandangan mereka semua tertuju pada Mustika yang menjerit.
serta makanan yang menempel di wajah kemudian jatuh ke tubuhnya. Jangan kira aku takut denganmu. Sekarang apapun yang kamu lakukan padaku, maka akan berbalik padamu. Abei segera pergi dari situ. Baru beberapa suapan dia makan, tapi sudah terganggu. Mustika mengepalkan tangannya. Awas kau Abei, akan aku buat kamu menyesal. Gumam Mustika geram. Mustika segera pergi dari situ. Ia pergi ke toilet untuk membersihkan diri. Beruntung makanan tersebut sambalnya terpisah. Jika tidak, sudah dipastikan wajah Mustika akan kepanasan. Abei menghempas bokongnya di kursi kerjanya. Untung kursi tersebut empuk jadi tidak sakit. Abei tidak mengerti mengapa Mustika tidak habisnya mengganggunya. Ini kerjakan, kata Dari. Abei hanya mengangguk sebagai jawaban. Ia lagi bete, meskipun begitu ia tetap profesional dengan pekerjaannya. Tidak perlu terburu-buru, itu tidak terlalu penting, kata Dari melihat perubahan wajah Abei. Dari mengira Abei marah karena disuruh mengerjakan dokumen itu. Padahal ada hal lain yang Dari tidak tahu, yang membuat Abei jengkel. Abei pulang kerja lebih awal atas izin sang bos. Dan juga pekerjaannya tidak terlalu banyak. Abei menyempatkan diri untuk membantu sang mama di warung. Kebetulan pembeli sedang ngantri. Abei dengan sigap melayani mereka. Sunita tadinya sedikit kewalahan. Karena sudah beberapa hari dia tidak berjualan. Para pembeli merindukan gado milik Sunita. Sunita tidak ingin menikah lagi, meskipun ada beberapa orang yang ingin melamarnya. Dari duda hingga suami orang, yang duda saja ditolak, apalagi suami orang. Itu sama saja cari penyakit, bukan bahagia malah menderita. Jam 5 sore, warung Sunita pun akan ditutup. Kebetulan persediaan bahannya sudah habis. Dari kejauhan ada seorang pria sedang memperhatikan mereka. Dan itu terlihat oleh Sunita. Mas Raksa, gumam Sunita. Ya, pria yang selalu memperhatikan mereka dari kejauhan adalah Raksa. Tapi pria itu tidak berani mendekat. Hanya melihat dari kejauhan. Raksa adalah kakak laki dari Sunita. Karena keluarga Sunita tidak merestui hubungannya untuk menikah dengan Patrio. Akhirnya Sunita diusir karena lebih memilih sang suami. Tapi takdir berkata lain. Pernikahan yang tadinya awalnya bahagia, ternyata hanya sementara. Saat Abei berusia 7 tahun, kedua orang tuanya bercerai. Abei awalnya tidak mengerti mengapa orang tuanya tiba-tiba bercerai. Namun seiring waktu, akhirnya Abei mengerti jika papanya selingkuh. Sementara Sunita begitu malu untuk kembali ke keluarganya. Karena demi memilih pria yang dicintainya, ia rela memutuskan hubungan dengan keluarganya. Setelah Sunita menutup warung, Raksa pun pergi dari tempat itu. Abei sendiri tidak mengenal keluarga dari mamanya. Karena sang mama tidak pernah cerita, Abei sudah siap dengan riasan wajah tipis dan natural.
juga memakai gaun serta kalung dan anting pemberian Alvaro. Abei tidak tahu ternyata perhiasan itu satu set dengan gelang, kalung dan anting. "Mau kemana, sayang?" tanya Sunita saat melihat sang putri berdandan cantik. "Oh iya Ma, aku lupa beritahu Mama jika malam ini bosku mengajak ketemu klien," jawab Abei. "Oh, hati-hati ya, nak. Meskipun kamu pandai bela diri, tapi tetap harus waspada," pesan Sunita. Deru mesin mobil terdengar dari halaman rumah mereka. Sunita membuka pintu dan melihat siapa yang datang. Ternyata pria yang waktu itu ke rumah sakit. "Apa kabar Tante?" tanya Alvaro lalu menyalami Sunita dan mencium tangannya. "Baik, silahkan masuk. Abei sebentar lagi siap," jawab Sunita mempersilahkan tamunya masuk. "Tidak usah Tante, paling cuma sebentar." Alvaro pun duduk di teras rumah. Ada kursi yang terbuat dari kayu. Tidak berapa lama Abei pun keluar. Oh ya, Alvaro juga menyediakan high heels untuk Abei. Beruntung Abei tidak terlalu kolot. Meskipun ia jarang memakai heels, tapi tidak sampai memalukan. Alvaro mendengar langkah kaki mendekati dirinya. Alvaro sudah menduga jika itu adalah Abei. "Sudah sih." Perkataan Alvaro terhenti saat melihat Abei. Memang berbeda dari kesehariannya. Bahkan Alvaro sempat tidak berkedip untuk beberapa saat. "Ayo berangkat, nanti klien kita menunggu lama," ajak Abei. "Ah iya, jawab Alvaro. Alvaro membukakan pintu mobil untuk Abei, kemudian baru untuk dirinya. Alvaro sesekali menoleh ke arah Abei. "Apa ada yang salah? Apa dandananku terlalu menor?" "Tidak kok, cantik malah," puji Alvaro tanpa sadar. Abei tidak berbicara lagi. Tiba di restoran tempat pertemuan mereka, Alvaro dan Abei disambut ramah. Bahkan di antar ke ruangan VVIP di restoran tersebut, Abei hanya tersenyum menanggapinya. Sebelum mereka keluar dari mobil tadi, Alvaro sudah berpesan agar jangan memanggil dirinya bos atau tuan. Panggil nama saja. Abei tidak tahu apa maksudnya mengiyakan saja. "Silahkan tuan, Anda sudah ditunggu," kata pelayan. "Terima kasih," ucap Abei, sedangkan Alvaro cuek saja. Saat keduanya masuk, "Papa," gumam Abei. Abei pun menoleh ke Alvaro. Alvaro belum tahu jika rekan bisnisnya itu adalah papanya Abei. Abei sebisa mungkin menahan diri agar tidak menangis. Apalagi saat melihat sang papa bersama keluarga kecilnya. "Tuan Alvaro, terima kasih karena sudah datang. Perkenalkan ini istri dan putri saya. Istri saya bernama Sinar, dan putri saya bernama Fatia," ucap Patrio memperkenalkan anak dan istrinya. Lebih tepatnya anak tiri, karena Patrio tidak memiliki anak bersama Sinar. "Kita makan dulu, Tuan. Setelah itu baru kita akan berbincang," ucap Sinar menimpali. Abei tidak bisa berkata apa-apa.
Apalagi di depannya adalah papanya yang selama ini meninggalkannya. Bahkan papanya saat ini seperti tidak mengenali dirinya. Makanan pun sudah dihidangkan oleh pelayan. Karena Patrio sudah memesan sebelum Alvaro dan Abei datang. Makan sayang. Ucap Alvaro pada Abei. Iya. Jawab Abei gugup. Ia tidak mengetahui jika ini adalah permainan Alvaro. Tuan Al, dia siapa? Tanya Sinar. Oh, ini calon istri saya Nyonya. Sebentar lagi kami akan bertunangan. Jawab Alvaro. Abei baru menyadari kalau bosnya mengajaknya bertemu klien ternyata untuk mengelakkan hal ini. Abei pun manggut. Kenapa tidak dimakan sayang? Tanya Alvaro. Aku tidak berselera Al. Jawab Abei. Alvaro pun menyuapi Abei di depan mereka. Fatia menatap kesal mereka berdua. Tuan Al, ini apa maksudnya? Tanya Patrio. Maaf Tuan Patrio, saya sudah punya calon istri. Jadi berhentilah memaksa putri Anda untuk dijodohkan dengan saya. Ucap Alvaro, aku mau ke toilet dulu. Abei pun langsung bangun dan berjalan keluar menuju toilet. Melihat hal itu, Sinar memberi kode kepada putrinya untuk mengikuti Abei. Fatia pun permisi ke toilet juga. Alvaro bisa menduga jika ada yang tidak beres. Tapi ia yakin kemampuan Abei pasti akan bisa mengatasinya. Saya tidak terima. Bentak Patrio. Alvaro hanya tersenyum sinis. Ia sudah hafal betul karakter rekan bisnisnya itu. Namun Alvaro bersikap santai saja. Apa yang Tuan pandang dari dia? Putri saya lebih cantik? Tanya Sinar. Bagiku, dia yang paling istimewa. Dan putri Anda tidak ada apa-apanya dibandingkan calon istri saya. Jawab Alvaro, sementara di dalam toilet. Fatia tersenyum mengejek. Kamu kekasih Alvaro, jangan mimpi. Apa ada yang salah Nona? Oh iya, apa obatmu habis? Fatia menggeram, lalu ia mendorong tubuh Abei. Abei menghindar saat tangan Fatia hendak mendorongnya. Akhirnya Fatia sendiri yang terdorong. Abei menjegal kaki Fatia sehingga membuatnya terjerembab ke lantai. Abei melambaikan tangannya dan segera pergi dari tempat itu. Ayo kita pergi sayang, ucap Abei. Jantung Alvaro berdetak cepat saat Abei memanggilnya sayang. Padahal hanya sandiwara saja. Sinar bangkit dari duduknya dan berjalan cepat menghampiri Abei. Dengan cepat ia melayangkan tangannya untuk menamparkan Abei. Namun ditahan oleh Alvaro. Abei pun menghampiri papanya yang hanya diam saat melihat anaknya. Aku membencimu, Tuan Patrio. Kemudian Abei pun menarik pelan tangan Alvaro. Patrio hanya tertunduk tanpa bisa berkata apa-apa. Apalagi saat mendengar Abei mengatakan membenci dirinya. Abei membawa Alvaro pergi dari situ. Saat di mobil, Abei langsung menangis sejadi-jadinya.
Alvaro tidak tahu jika kliennya itu adalah papanya Abe. Maaf, aku tidak tahu jika itu adalah papamu, ucap Alvaro merasa bersalah. Abe menggeleng. Kamu tidak salah, aku saja yang terlalu rapuh. Ingin rasanya Alvaro memeluk Abe, pasti saat ini Abe butuh sandaran. Namun Alvaro ragu untuk memeluknya. Kamu gadis yang hebat dan kuat juga dewasa. Buktinya kamu bisa membanting dari yang badannya lebih besar darimu. Abe seketika tertawa pelan. Jangan ingatkan itu, aku jadi terlihat bodoh di depan kalian. Aku ada satu tempat yang bisa membuatmu melupakan sedikit kesedihanmu. Lain kali saja, ini sudah malam. Lagi pula aku sudah tidak apa-apa kok. Baiklah, aku antar kamu pulang. Alvaro pun menjalankan mobilnya. Sementara di dalam restoran sedang heboh. Karena Fatia yang baru keluar dari toilet sedang menangis. Sayang, ada apa? Tanya Sinar. Terlihat penampilan Fatia berantakan, tidak seperti tadi yang sangat rapi. Cewek itu ternyata gangster ma, dia menghajarku. Aduh Fatia, sudah jelas kalau itu hanya kebohongan. Tapi Sinar tentu saja percaya. Sedangkan Patrio sejak tadi tidak berbicara sama sekali. Kata Abe terngiang-ngiang di telinganya. Aku membencimu Tuan Patrio. Kata itu seolah diputar berulang-ulang di pikiran. Patrio berteriak, seketika ia terduduk lemas. Mas, Papa. Dua kata berbeda tapi disebut secara bersamaan. Sinar dan Fatia menghampiri Patrio. Mas, ada apa? Mengapa tiba-tiba berteriak? Tanya Sinar. Patrio tidak menjawab, hingga pemilik restoran dan para pelayan menghampiri mereka. Tuan, apa yang terjadi? Tanya pemilik restoran. Patrio menggeleng. Pa, kita pulang saja. Yuk ma bawa papa pulang. Ajak Fatia. Sinar hendak membayar yang mereka makan, tapi manajer restoran mengatakan sudah dibayar. Ternyata Alvaro membayar makanan tersebut melalui transfer. Karena Alvaro sering memesan makanan di sini dan membayarnya dengan transfer. Jadi tidak heran bila Alvaro mengetahui nomor rekening pemilik restoran ini. Pemilik restoran juga mengatakan jika yang membayarnya adalah Alvaro. Sementara Abe sudah sampai di rumahnya. Terima kasih. Ucap Abe pada Alvaro. Alvaro tersenyum dan mengangguk. Abe memperhatikan mobil Alvaro menjauh hingga menghilang dari pandangannya. Barulah Abe masuk ke dalam rumah. Abe berangkat bekerja seperti biasa. Tapi baru saja ia keluar dari halaman rumahnya. Dua buah motor terparkir dan ada 4 orang berpura-pura nongkrong di atas motor tersebut. Nona, target sudah keluar dari rumahnya, ucap salah satu melalui telepon. Bagus, ikuti dia. Saat di tempat sepi buat dia seolah-olah kena begal atau kecelakaan. Pitah suara dari telepon pula. Baik Nona, kami akan melakukannya senatural mungkin. Jawab pria itu.
Kemudian sambungan telepon terputus secara sepihak. Keempat orang tersebut pun mengikuti motor Abei. Abei yang merasa diikuti pun melajukan motornya. Dua buah motor di belakangnya pun ikut melajukan motornya. Siapa mereka? Gumam Abei. Saat tiba di rambu lalu lintas, lampu berubah kuning. Abei semakin melajukan motornya sebelum lampu berubah merah. Abei mengacungkan jari tengah saat lampu berubah merah. Kedua motor yang mengejarnya pun terjebak di lampu merah. Sial, umpat mereka serentak. Kita bakal tidak mendapatkan apa-apa jika gagal, kata rekannya. Iya, bayaran kita akan hilang, ucap yang satunya. Diam, hardik sang bos. Mereka semua diam, hingga lampu berubah dari merah ke hijau. Abei pun bernafas lega karena nasib baik masih bersamanya. Sebenarnya bisa saja ia melawan penjahat itu, tapi pekerjaannya lebih penting. Dan dia tidak ingin terlambat. Abei tiba di perusahaan dan langsung memarkirkan motornya di tempat khusus motor. Ada sepasang mata memperhatikannya saat hendak masuk ke dalam lift. Mengapa dia masih bisa masuk kerja? Jangan bilang orang bayaranku gagal, batin Mustika. Kemudian ia menelepon orang bayarannya dan menanyakan tentang Abei mengapa bisa selamat. Maaf Nona, tadi pas di lampu merah kami tidak dapat mengejarnya. Kami malah terjebak di lampu merah. Jawab si bos, kalian tidak becus, jangan harap aku akan membayar kalian. Beri kami satu peluang lagi, Nona. Kami akan melakukannya dengan sangat baik. Baik, tapi jika gagal, aku tidak akan membayar kalian. Mustika pun mematikan sambungan teleponnya. Kebetulan hal itu didengar oleh karyawan yang kebetulan lewat di situ. Namun tidak disadari oleh Mustika. Mustika melanjutkan pekerjaannya. Sudah berhari-hari, aku belum juga bisa mendekati Alvaro. Gumam Mustika, tapi itu tidak penting, yang penting aku harus bisa mencelakai Abei. Gumam Mustika, kemudian tertawa jahat. Abei tiba di meja kerjanya. Kali ini ia lebih awal tiba di perusahaan, karena tadi ia ngebut saat berkendara. Abei duduk sambil melanjutkan pekerjaannya yang tertunda kemarin. Selamat pagi, bos. Sapa Abei saat Alvaro dan Dari datang. Pagi. Balas Alvaro dan Dari bersamaan. Kemudian Abei pun kembali bekerja. Sementara Alvaro yang merasa diabaikan pun langsung masuk ke dalam ruangannya. Alvaro duduk, perlahan membuka laptopnya. Kemudian menutupnya kembali, dan membukanya lagi. Alvaro menarik nafas dalam dan menghembuskannya. Semalam dia begitu hangat padaku, tapi pagi ini tiba dingin. Gumam Alvaro. Dari tidak tahu jika tuannya mengajak Abei untuk ketemu kliennya semalam, karena Alvaro sengaja tidak memberitahu tentang itu. Alvaro bangkit dari duduknya berjalan menuju pintu. Dibukanya sedikit, dilihatnya Abei begitu fokus pada pekerjaannya.
Hingga tidak menyadari jika dia sedang diperhatikan. Alvaro keluar dari ruangannya dan berjalan menuju lift. Berharap Abei menoleh ke arahnya. Namun Abei masih tetap fokus dengan pekerjaannya. Sehingga tidak menyadari jika bosnya sedang melewatinya. Alvaro yang kesal pun langsung turun ke lantai bawah. Ternyata di lantai bawah terjadi keributan. Alvaro yang melihat itu pun langsung menghampirinya. "Ada apa ini?" tanya Alvaro dengan nada dingin. "Bos," ucap karyawan itu tertunduk, sementara Mustika masih tetap dengan angkuhnya. "Aku tanya, ada apa?" jawab, bentak Alvaro. Karyawan yang bertugas sebagai cleaning service semakin gemetar. Apalagi aura Alvaro yang dingin semakin membuat mereka ketakutan. "Tuan, dia tidak mau bekerja. Pecat saja Tuan," kata Mustika. "Atas dasar apa kamu berani memerintahku?" tanya Alvaro. Tapi dia memang tidak berguna, untuk apa dipertahankan? Mustika semakin mengompori Alvaro. "Jangan bos, jangan pecat saya. Saya punya anak yang harus saya tanggung biaya sekolahnya. Sementara suami saya sudah tidak ada lagi," ucap wanita itu memohon hingga berlutut di lantai. "Bangun, tidak perlu seperti itu. Aku akan cari tahu kebenarannya," ucap Alvaro. Kemudian Alvaro menelepon bagian keamanan yang berjaga di bagian CCTV perusahaan. Tidak butuh waktu lama rekaman CCTV sudah dikirim ke ponsel Alvaro. "Gawat, jika ketahuan tamatlah riwayatku." Batin Mustika. Mustika sudah terlihat gelisah. Ia memikirkan cara agar bisa pergi dari situ. Tapi saat ia beralasan ingin pergi, ia ditahan oleh Alvaro. Alvaro menonton video rekaman CCTV tersebut, yang menampilkan bagaimana kelakuan Mustika. Dan bahkan Mustika bertindak semena-mena terhadap rekan satu kerjanya. Alvaro menyeringai, hal itu semakin membuat wanita yang tadi berlutut semakin ketakutan. Meskipun belum ada desus bahwa seorang Alvaro itu kejam, namun mereka juga takut akan dipecat dari pekerjaannya. Mana lagi mereka akan mencari pekerjaan? Di sini walaupun sebagai cleaning service. Tapi cukup juga untuk menghidupi keluarganya dari bulan ke bulan. Kalau sampai dipecat bagaimana nasibnya? "Aku sudah memperhatikan gerak-gerikmu di perusahaan ini. Kamu pikir aku diam? Aku tidak tahu?" "Kamu salah. Sekarang juga kamu dipecat. Dan aku akan mem-blacklistmu agar tidak diterima dimanapun," kata Alvaro pada Mustika. "Bagaimana dengan saya, bos?" tanya wanita itu. "Lanjutkan pekerjaanmu, karena bukti sudah menunjukkan bahwa kamu tidak bersalah." "Terima kasih, bos," ucapnya. Kemudian wanita itu pun melanjutkan pekerjaannya yang tertunda karena Mustika. "Apalagi yang kamu tunggu? Cepat pergi dari sini," bentak Alvaro. "Tuan, ampuni saya Tuan, saya masih ingin bekerja di sini," rayu Mustika memohon. "Aku sudah berbaik hati tidak memecatmu hari itu. Namun sekarang, tidak ada toleransi lagi buatmu."
kata Alvaro lalu melangkah pergi dari situ. Baru berjalan 4 langkah, ada tangan melingkar di perutnya. Siapa lagi kalau bukan Mustika? Alvaro segera melepaskan tangan yang melingkar di perutnya itu. Alvaro sedikit mendorong tubuh Mustika hingga jatuh ke lantai. Kemudian Alvaro pergi meninggalkan Mustika yang meringis kesakitan. Alvaro, aku menyukaimu. Aku bekerja di sini pun agak bisa dekat denganmu, jerit Mustika. Hingga para karyawan yang mendengarnya mencubikkan bibirnya mereka masing-masing. Mustika malah dianggap gila karena berani mengatakan itu kepada Alvaro. Alvaro tidak peduli, ia terus melangkah hingga ke depan pintu lift. Alvaro yang tadinya kesal, saat turun ke bawah malah bertambah kesal. Mustika menjadi bully-an mereka saat ini. Mereka mengatakan Mustika macam-macam. Kebetulan mereka tidak suka dengan Mustika yang selalu mencari masalah. Sibukkah? Tanya Alvaro saat tiba di dekat meja kerja Abe. Bersambung.